warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soliha, apa kabar kalian hari ini? Dijawab dengan salam tazkiyah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama tazkiyah, bangun generasi bertakwa. Allahu Akbar. Soli-soliha, hari ini kita memasuki subtema 3 pembelajaran 1-3. Baik soli-soliha, hari ini kita akan belajar pengaruh perubahan cuaca di halaman 85. Di sini Ustazah akan bercerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Cuaca tidak selalu sama sepanjang hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap manusia. Pengaruh yang paling dirasakan adalah pengaruh terhadap kegiatan manusia. Saat cuaca seringkali hujan, petani mulai menanam sawah. Hujan akan mengairi sawah sehingga tanaman padi tumbuh subur. Setelah menguning, petani menanam padi. Padi lalu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran dilakukan saat cuaca cerah. Demikian pula dengan nelayan. Nelayan akan melaut hanya saat cuaca cerah. Nelayan tidak akan melaut ketika cuaca sering hujan. Melaut saat cuaca hujan sangat berbahaya. Saat cuaca hujan, gelombang air laut akan menenggelamkan kapal nelayan. Ya, sekarang kita lanjut ke halaman 86 ya. Ketika cuaca sering cerah, saat itu adalah waktunya musim kemarau. Biasanya air susah didapat karena sumur, sungai, dan danau mengering. Hal ini dirasakan oleh Pak Surya. Ia harus pergi jauh untuk mencari air. Sedikit demi sedikit, Pak Surya mengumpulkan air di ember. Setelah terisi air sebanyak 4/8 ember, Pak Surya beristirahat sejenak. Setelah beristirahat, Pak Surya kembali mengisi air sebanyak 2 per ember. Berapa isi ember sekarang? Baik soli-solihah, tadi sudah dibacakan soal ceritanya oleh Ustazah Siti. Sekarang kita menjawab bersama bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Tadi sudah diketahui bahwa setelah terisi sebanyak 4/8 ember. Berarti kita tulis dulu ya, 4/8 ember. Pertama 4/8 ember, kemudian Pak Surya beristirahat, lelah ya, habis nimba air. Setelah beristirahat, Pak Surya mengisi kembali air sebanyak 2/8 ember. Nah, soli-solihah bisa diperhatikan ketika di sini ada kata kembali mengisi. Yang tadinya sudah berhenti, kemudian beraktivitas lagi, otomatis kita akan memakai operasi bilangan penjumlahan atau kita tambah. Jadi 4/8 ember ditambah 2/8 ember. Kalau kita sudah menemukan caranya seperti ini, cara penyelesaiannya, kita akan hitung bagaimana kita menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebutnya sama. Seperti kemarin ya, ini adalah pecahan yang masih simple atau dasar. Soli-solihah pasti sudah mengetahui bagaimana penyelesaiannya. Kita akan menyelesaikan bersama. Seperti ini ya, 4/8 ditambah 2/8. Karena penyebutnya sama-sama 8, berarti tinggal kita geser aja di penyebut yang akan kita ketahui jawabannya. 8 berarti di sini juga 8. Kemudian, untuk menjumlahkan hasil pembilangnya, cukup pembilangnya saja yang ditambah. 4 ditambah 2 sama dengan? Betul, sama dengan 6. Jadi, hasilnya yang terisi adalah 6/8. Soli-solihah, sekarang kita lanjut ke halaman 89. Air bersih sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun, kita tidak boleh memakai air bersih dengan boros. Kita harus banyak menghemat
menghemat air bersih yang kita miliki. Oleh karena itu, marilah kita mengajak orang-orang untuk menghemat penggunaan air bersih. Kita mengajak orang lain dengan membuat poster ajakan. Perhatikan poster-poster berikut. Poster-poster itu merupakan contoh yang mengajak orang lain untuk menghemat air. Soli-soliha bisa lihat di halaman 89 ya, contoh posternya. Selanjutnya, soli-soliha membuka halaman 91 ya. Bacalah cerita berikut ini. Saya di sini ingin membacakan pengalaman Arga. Selesai berolahraga, murid-murid kembali ke dalam kelas. Ibu guru mengajari mereka belajar mengirim surel. Surel merupakan singkatan dari surat elektronik. Surel adalah surat yang dikirim melalui jaringan internet. Sebagai latihan, murid-murid harus menulis surel kepada teman. Isinya dapat berupa cerita tentang pengalaman. Arga menulis surel tentang pengalamannya mengunjungi Waduk Jatiluhur. Baik soli-soliha, ini adalah contoh pengalaman Arga mengunjungi Waduk Jatiluhur. Baik soli-soliha, selanjutnya kita buka halaman 93 ya. Kalian dengerin Ustazah bercerita ya. Hujan. Pada surel, Arga menceritakan tentang pertanian berupa sawah tada hujan. Sawah tada hujan adalah sawah yang mengandalkan air hujan untuk pengairan. Namun, sawah tada hujan akan kekurangan air bila hujan jarang turun. Oleh karena itu, hujan sangat diharapkan turun pada awal masa tanam. Bagaimanakah hujan dapat terbentuk? Untuk mempelajarinya, perhatikan gambar berikut ini ya. Bahwa hujan merupakan rangkaian peristiwa alam. Terdapat 3 peristiwa pada peristiwa terjadinya hujan. Mula-mula, cahaya matahari membuat air di danau, di laut, di sungai, dan di kolam menguap. Penguapan membuat air yang berupa titik-titik air melayang di angkasa. Titik-titik uap air tertiup angin dan berkumpul di angkasa. Jumlah titik-titik air itu sangatlah banyak. Di angkasa, uap air mengalami pendinginan sehingga membeku dan menjadi butiran-butiran es. Butiran-butiran es tersebut membentuk awan menjadi mendung. Karena sangat berat, akhirnya awan yang terbentuk memulai terurai. Butiran-butiran es yang jatuh bergesekan dengan udara sehingga mencair menjadi hujan. Air hujan yang turun meresap ke dalam tanah serta kembali mengairi sawah, sungai, dan danau di bumi. Soli-soliha, boleh buka halaman 94 ya. Setelah berwisata, Arga dan keluarga berniat membeli cenderamata. Mereka berkunjung ke toko hasil kerajinan dalam perjalanan pulang. Di dalam toko, mereka dilayani oleh seseorang karyawan toko. Karyawan toko menawarkan dagangannya dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Ayah Arga yang berasal dari Bandung juga dapat berbahasa Sunda. Ayah dan karyawan toko saling bercakap-cakap. Itulah Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa melestarikan bahasa daerahnya dengan menggunakan bahasa mereka sehari-hari. Meskipun demikian, semua tetap mengakui bangsa Indonesia sebagai bangsa persatuan bangsa Indonesia. Baik, soli-soliha, boleh buka halaman 96 ya. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Cuaca mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatannya. Coba kamu perhatikan saat bersekolah.
Saat cuaca cerah, semua murid datang tepat waktu. Berbeda dengan saat cuaca hujan. Ketika hari hujan, banyak murid-murid yang datang terlambat ke sekolah. Saat cuaca hujan, kegiatan kita menjadi terbatas. Bila sedang dalam perjalanan, maka kita akan berteduh. Kita berteduh karena tidak ingin terkena air hujan. Kita dapat memakai jas hujan atau payung. Kendaraan di jalan raya memperlambat lajunya. Para pengendara kendaraan akan berhati-hati agar tidak mengalami kecelakaan saat hujan. Saat hujan, jalan menjadi licin. Demikian solih-solihah materi yang telah Ustazah sampaikan. Jangan lupa ya dikerjakan tugas yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.